Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizan Kurniawan. Di video kali ini adalah video untuk mengerjakan tugas project based learning pada mata kuliah keamanan jaringan. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau membahas tentang ARP spoofing, demonstrasi dan mitigasinya. Kemudian langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu ARP dan apa itu ARP spoofing. Secara simpelnya, definisi ARP spoofing adalah teknik serangan dalam jaringan lokal, pemalsuan ARP table yang digunakan untuk menyadap traffic korban. Tujuan serangan ini bertujuan untuk melakukan um, man in the middle attack, yaitu pengalian traffic ke situs palsu, bisa juga ke kita, ke penyerang maksudnya, untuk menyadap traffic-traffic yang kemungkinan berisi data-data sensitif. Dan kenapa itu juga ARP ini juga lumayan berbahaya walaupun serangan ini terjadi di jaringan lokal. Pada definisi yang lebih lumayan dalam, ARP spoofing ini adalah tipe serangan yang penyerangnya mengirim falsified ARP atau address resolution protocol kepada semua yang ada di jaringan lokal atau juga bisa target satu device tertentu. Hasil dari penyerang ini akan mengubah this is misconnected ini akan mengubah gateway atau IP router menjadi IP penyerang. Oleh karena itu, korban ketika request apapun ke router, maka data yang request ke router akan melewati si penyerang dahulu, kemudian diteruskan ke router. Dan sebaliknya, jika ada data yang masuk atau traffic yang masuk ke korban, maka akan melewati si penyerang dulu. Ini semua dibuat data in transit can only core local area network plus address resolution protocol. Ini. The effect ARP spoofing have serious implication for enterprise. Jadi ini akan sangat berbahaya sekali ketika berhasil dijalankan, apalagi di perusahaan-perusahaan yang memiliki data-data yang sangat kredensial atau rahasia. In their most basic application, ya emang tujuan utamanya kebanyakan untuk mendapatkan informasi yang penting tadi atau sensitif, atau juga bisa melakukan DDoS seperti trafficnya di looping terus ke korban, atau semua multiple IP address yang dalam dalam jaringan yang sama akan request semua ke korban, itu juga bisa. Jadi intinya nih akan bermain di data link dan local network. Jika korban mengakses misal google.com atau website lain yang ada akunnya, dia juga bisa, si penyerang ini juga bisa menangkap cookie atau session atau ID atau segala macam yang sifatnya private dari traffic yang korban requestkan ke router yang akan melewati si penyerang dulu. Makanya ARP ini tujuannya untuk mengintercept dan memodifikasi traffic antar device ini, untuk yang kemudian
trafficnya akan keluar dan akan ada traffic kembali. Ini juga ada tutorialnya by ViraCode, tapi nanti saya akan demonstrasinya secara yang paling simpel aja dan semoga bisa dipahami. Untuk mitigasinya, sebenarnya sesimpel kita menggunakan kriptografi itu lumayan membantu sebenarnya. Akan membutuhkan waktu lama untuk membuka atau mengdecrypt jika kita pakai enkripsi. Akan lama juga untuk kita memecahkan hashingnya jika hashing bisa dipecahkan. Ada juga di sini rekomendasinya pakai paket filtering because they are capable filtering and blocking packets public source address information packet from outside network. Jadi di filtering ini paketnya akan difilter dulu sesuai dengan address yang sudah ditentukan tentunya. Kemudian avoid the trust relationship. Mungkin ini lebih ke hindari jaringan-jaringan yang sifatnya terbuka seperti di hotel, di bandara, di tempat-tempat umum. Nah, ini tadi yang saya bahas menggunakan kriptografi di TLS-nya atau Transport Layer Security-nya. Bisa menggunakan HTTPS untuk berkomunikasi. Itu sih. Jadi lumayan singkat untuk ARP ini. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita akan gambarkan di grafik. Untuk demonstrasiku, misal ini router, ini perangkat korban, perangkat target atau korban, dan ini penyerang. Kurang besar. Nah ini. Jadi dalam jaringan lokal, semua itu akan bertukar ARP table, addressing, IP yang mentranslasikan ke MAC address. Ketika di sini punya IP misal 192.168.110 dan device ini juga kan punya MAC address misal 76BE 00 bla bla bla. Nah, fungsi ARP tersebut sebenarnya akan menukarkan atau mentranslasikan mentranslasikan MAC address dari satu device ke device lain sehingga semua perangkat yang ada di jaringan lokal ini saling berkenalan. Tapi semua jaringan di lokal ini tentunya akan request dulu ke router karena ya gateway-nya router, mereka menyambung terlebih dahulu di router.
Nah, di router ini juga akan menukarkan ARP dari satu device ke device lain untuk memperkenalkan semua device yang ada di jaringan yang sama. Nanti akan terlihat di Wireshark, Wireshark untuk lebih jelasnya. Jadi secara kasarnya ARP itu cara kerjanya begini. Misal ada tabel, ini tabel ARP yang akan di broadcast ke sini dan ke sini. Yang tabel ini mempunyai IP dan MAC address semua device. Ini ARP tabel device 1, device 2 yang fungsinya agar dua device ini bisa saling berkomunikasi dengan router juga. Nah, si penyerang ini akan membroadcast ARP table ke semua perangkat, kecuali si router. Router tidak butuh ARP, sepertinya. Jadi, secara tidak langsung, IP router ini, secara langsung sih sebenarnya, akan berganti menjadi uh, si IP penyerang. Semua traffic dari perangkat target akan melalui penyerang dulu. Kemudian akan diteruskan ke router kalau bisa diteruskan. Tergantung penyerangnya sebenarnya. Secara kasarnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Untuk kemudian, nah ini cara kerjanya hubungan IP ke MAC address itu tadi untuk mentranslasikan IP ke MAC address. Nah, dari penyerang akan membroadcast ARP palsu kepada semua device yang tujuannya agar si semua device ini akan request ke device penyerang. Nah, ini akan melewati penyerang dulu. Dan yang akhirnya data yang akan disadap. Nah, sekarang akan masuk ke demonstrasi. Di sini aku menyiapkan uh, sebagai targetnya ada Ubuntu dengan IP 45 dan MacBookku sebagai dan laptopku sebagai penyerang dengan IP 1 WLAN 130. Oke. Di sini kita cek terlebih dahulu ARP-nya. Kita lihat di sini defaultnya 11 dan juga di sini defaultnya ini karena sudah tadi pernah aku serang jadi ada 130 di sini. Tapi kalau kita coba dia tetap ke ini kok. Tetap ke 11 karena belum nyala. Belum di spoofing. Tuh dia tetap ke nggak kelihatan. Nah, kita flush dulu lah agar terlihat kalau ARP-nya sebenarnya di
gateway-nya adalah 11, yang berarti adalah IP router. Kemudian kita akan mencoba mengaktifkan ARP menggunakan Ethercap dengan konfigurasi seperti ini, dengan interface N0 atau WLAN ku, karena ini VM-nya nge-bridge ke WLAN. Ya, nge-bridge ke WLAN. Kemudian ARP-nya one way modenya. Ada banyak sekali mode-modenya. Kemudian IP targetnya adalah 45 dan IP routernya 11. Kita coba jalankan. Dan kita coba lihat traffic yang terlintas di Wireshark melalui interface WLAN. Oke, coba kita request ARP-nya. Jadi di sini udah masuk, UDP-nya diganti. Nih, IP45 akan request 11, tetapi ARP-nya mengalihkan atau mengganti ARP table-nya ke IP 130 yang artinya adalah IP laptop ini, laptop penyerang. Kalau misal kita akan request, sini akan terlihat pertukaran ARP antar device, yaitu 130 yaitu Mac-nya, laptop penyerang, ke router, dan router ke source-nya 130, destination ini. Ini karena saya filter ARP, HTTP, dan DNS ya. Coba kalau kita request HTTP mandiri.com, sini kelihatan 45 request ke 11. Dan kita lihat apakah ini ada HTTP dari 45 ke IP public, dan terlihat dia request ke mandiri.com dengan HTTP sekian by interface ini. Coba lagi kita request scroll http bri.com, done. Karena dia request ke move permanently the request. Nah, di sini terlihat hasil requestnya. Ya, karena dia pakai HTTP, sedangkan BRI tidak pakai HTTP, maka dia di move permanently atau 301. Tapi terlihat, dan juga requestnya terlihat juga ya, requestnya dia nge-get apa. Bayangkan ketika kita login dari mBanking yang kita sudah terkena serangan ARP ini, maka akan terlihat di sini username atau data-data kredensial seperti username, password mBanking kalian, dan data-data sensitif lainnya. Tapi coba kita request HTTPS, apakah terlihat .com. Oke, supporter protokol karena mungkin dia crawl ya. Coba kita tambah
https tiga itu apa atau all kita all aja. Ada ribuan paket yang harus di filter, coba kita tunggu terlebih dahulu. Sangat banyak sekali ke publik, coba kita request wow, sangat banjir traffic sekali. Itu sebenarnya di dalam TPS. Ya intinya kalau HTTPS seharusnya tidak akan terbaca karena dia terenkripsi terlebih dahulu sebelum paketnya terkirim. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami untuk materi ARP spoofing ini. Ini kita coba ke beberapa domain tadi dan terlihat headernya, get-nya. Mungkin kalau kita pakai Bootstrap atau alat-alat intercept lain, tool-tool intercept lain, kita bisa modifikasi segala macam dengan data-data cookies yang sensitif tersebut. Nah, mitigasinya ya tadi udah saya sampaikan di awal. Kita bisa menggunakan ARP statis yang akan memaksa ARP kita atau gateway dari korban atau dari kita pengguna ke IP router yang benar. Menggunakan HTTPS karena dia terenkripsi dan akan lumayan lama juga walaupun datanya tertangkap, atau juga bisa menggunakan IDS intrusion detection system dengan software-software yang mendeteksi serangan, traffic-traffic yang tidak normal. Dan juga bisa menggunakan dynamic ARP inspection. Karena azan, mohon maaf, dan materinya juga sudah habis. Kesimpulannya adalah ARP spoofing ini adalah metode penyerangan MBTM, dan sekarang protokol HTTP sangat terbuka untuk dibuka datanya, kemudian dan hindari jaringan-jaringan WiFi publik atau internet publik yang sangat beresiko, apalagi ketika kita bertransaksi dengan e-banking. Itu sangat riskan. Kemudian itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.